Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan, di mana seorang wanita muda ditemukan sudah tidak bernyawa, dan mirisnya tubuh wanita itu pun ditemukan oleh ayah kandungnya sendiri. Siapa pelaku yang tega melakukan hal seperti itu, dan apa yang mendasari korban mendapatkan tindakan kejahatan seperti itu? Yuk kita simak videonya. Seorang wanita muda berusia 19 tahun bernama Christina Gultom, warga Dusun Barberan, Huta Pangguan, Desa Hutapea, Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Christina merupakan anak pertama dari pasangan ayah bernama Sardi Gultom dan ibu bernama Tio Masretna Sianturi. Christina pun memiliki seorang adik bernama Pince Rosmaida Gultom berusia 17 tahun. Namun sayangnya pertumbuhan adiknya tidak seperti anak pada umumnya. Dia mengalami demam tinggi sejak usia 6 bulan yang membuatnya menjadi stagnan pertumbuhannya dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak lainnya. Christina Gultom sendiri merupakan seorang siswi sekolah menengah kejuruan Karya Tarutung. Dia pun terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang bisa dikatakan perekonomian miskin. Namun hal itu pun tidak membuatnya patah semangat demi menggapai cita-citanya. Keluarganya pun tidak sanggup dan tidak bisa memberikan pengobatan maksimal kepada adiknya, yang membuatnya harus membantu dan menjaga adiknya yang sedang sakit sepulangnya dari sekolah. Sosok Christina sendiri dikenal sebagai pribadi yang baik dan penyayang, terlebih kepada adiknya yang sedang sakit. Di saat kedua orang tuanya pergi ke ladang sepulangnya dari sekolah, Christina lah yang selalu menjaga dan merawat adiknya, dari memandikan hingga memberinya makan. Christina bisa dikatakan sebagai pengasuh terbaik untuk sang adik. Meski rutinitas yang selalu dia lakukan, namun tidak pernah terucap keluhan dengan selalu merawat sang adik. Diketahui jika belakangan ini Christina sedang praktek kerja lapangan atau PKL di kantor Dispora Taput. Namun peristiwa mengerikan itu pun harus terjadi kepada Christina, yang membuat pengasuh terbaik adiknya harus pergi untuk selamanya. Sore itu jam 15.00 pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, Christina mengenakan baju berwarna merah. Dia pamit kepada kedua orang tuanya untuk keluar sebentar. Namun hingga waktu memasuki jam 22.00 malam harinya, Christina pun tidak kunjung pulang ke rumah. Bahkan ponselnya pun sudah beberapa kali dihubungi, namun tetap saja ponselnya tidak aktif. Mendapati hal itu pun membuat pihak keluarga merasa cemas dan khawatir. Ayah Christina pun menceritakan kecemasannya itu kepada tetangga sekitaran rumah dan menyarankan untuk melakukan pencarian keesokan paginya. Pada keesokan paginya, hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, Christina yang sedang ditunggu pun tidak kunjung pulang ke rumah. Ayah Christina bersama dengan beberapa warga memutuskan untuk melakukan pencarian sambil terus menanyakan keberadaan anaknya kepada orang yang tidak sengaja ditemui. Dari sanalah ada sedikit petunjuk. Jika ada yang melihat seorang wanita mengenakan baju berwarna merah yang lokasinya di sekitaran area perkebunan dan persawahan. Adanya laporan itu pun ayah Christina bersama dengan warga bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Lokasi itu pun berjarak 300 meter dari rumahnya. Perlahan demi perlahan mereka pun mulai menelusuri rimbunnya pepohonan bambu. Hingga pada suatu titik akhirnya sang ayah pun menemukan putrinya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan mirisnya ditemukan tanpa busana, tepatnya jam 8 pagi. Berjarak 1 meter ditemukan celana korban, dan berjarak 3 meter ditemukan pakaian dalamnya
tergantung di dahan pohon. Temuan ini pun membuat pecah tangisan sang ayah, tidak menyangka dia menemukan putri tercintanya dalam kondisi mengerikan seperti itu. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya laporan itu, pihak kepolisian pun bergegas menuju lokasi temuan tersebut. Temuan ini pun sangat menarik perhatian warga sekitaran. Apalagi ibu dari korban menangis histeris dan berteriak ingin diperlihatkan wajah sang anak. Dan setibanya polisi di lokasi, sekitar jam 11.30, polisi pun langsung mengamankan lokasi temuan dan melakukan investigasi. Polisi melakukan evakuasi kepada tubuh korban, membawanya ke rumah sakit Tarutung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik diketahui jika ditemukan adanya bekas genggaman pada leher korban. Diduga kuat jika itu penyebab korban meninggal dunia terhalangnya saluran pernafasan dari korban. Jika melihat kondisi korban ditemukan, kuat dugaan jika korban telah dinodai sebelumnya lantaran menemukan cairan di sekitaran tubuh korban. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan tubuh korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga. Kedatangan korban disambut dengan tangisan oleh pihak keluarga. Tidak menyangka korban yang dikenal baik dan penyayang harus kehilangan nyawa dengan cara seperti itu. Pada sisi lainnya, polisi pun mulai mendalami kasus pembunuhan dan meminta masyarakat untuk bersabar karena pihak kepolisian beserta jajarannya sedang bekerja melakukan serangkaian penyelidikan. Sementara kesaksian dari sang ayah di saat anaknya berpamitan akan pergi, ayahnya pun tidak merasa curiga karena itu hal biasa. Pada saat hari libur, korban sering pergi untuk jalan-jalan ke kota. Hasil pemeriksaan polisi dari beberapa orang saksi, ada saksi bernama Darison melihat jika korban dibonceng oleh seorang pria bernama Rinto Hutapea, pria yang telah memiliki 5 orang anak dan masih bertetangga dengan korban. Meski tidak mengenali dari wajah wanita yang dibonceng itu, tetapi saksi melihat dengan jelas jika wanita itu mengenakan pakaian berwarna merah sesuai dengan pakaian pada saat korban ditemukan. Dengan adanya kesaksian itu pun kuat dugaan jika pria itu adalah orang terakhir bersama dengan korban dalam kondisi hidup. Pihak kepolisian pun segera menelusuri keberadaan pria yang dimaksud. Tidak butuh waktu yang lama, polisi pun berhasil mengamankan pria bernama Rinto Hutapea. Namun saat penangkapan, sang istri sempat meminta kepada polisi jangan menyakiti suaminya sebelum pembunuh sebenarnya ditangkap, dan berpesan kepada suaminya agar menjawab setiap pertanyaan yang diutarakan oleh penyidik kepolisian. Saat itu, Rinto dipanggil oleh pihak kepolisian masih berstatus sebagai saksi. Saat menjalani proses interogasi, Rinto pun membantah keras jika dirinya telah melakukan pembunuhan kepada korban. Bahkan dia pun mencurigai tetangganya yang berinisial MH sebagai pelaku kejahatan. Dari keterangan itu pun, dugaan pria berinisial MH itu diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari keterangan MH saat diinterogasi, dia pun membantah atas tuduhan dari Rinto. Kesaksian dari MH diperkuat oleh kesaksian dari warga sekitaran, lantaran warga mengetahui keberadaan MH pada saat kejadian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, Rinto semakin sering berubah-ubah dalam memberikan kesaksian dan membuat pihak kepolisian sangat mencurigainya ada keterkaitan dia dengan pembunuhan ini. Hingga pada akhirnya dia pun tidak bisa mengelak lagi dan terjebak dengan kebohongannya sendiri, lalu mengakui perbuatannya. Pelaku Rinto mengakui jika dirinya merasa sakit hati dan marah kepada korban lantaran korban tidak mau dibonceng olehnya, hingga mengeluarkan perkataan yang tidak baik dan meludahi wajahnya. Pada saat itu, korban tengah berjalan di perladangan Sitolu-Tolu
Desa Hutapea, Banu Area, Kecamatan Tarutung, Taput. Pelaku yang sedang bersantai di warung miras dan baru saja meminum 3 gelas miras, dia mendekatinya dan menyuruh korban untuk naik ke motornya karena pelaku akan pergi searah dengan tujuan dari korban. Namun penawaran itu pun ditolak oleh korban disertai dengan makian, lalu meludahinya dan pergi meninggalkan pelaku. Pelaku yang masih ada hubungan keluarga dengan korban mendapatkan perlakuan itu pun dan sudah dalam pengaruh miras, sontak saja membuat emosinya memuncak. Berjarak 10 meter dari posisi awal, pelaku pun mengejar korban yang berlari ke arah perladangan dan berhasil tertangkap lalu terjatuh. Saat itu, pelaku melayangkan tangan kosongnya kepada korban berkali-kali. Korban pun sempat berteriak dengan mengatakan, "Ibu, ibu, ibu, tolong, tolong." Namun teriakan itu pun membuat pelaku semakin dan terus melayangkan tangan kosongnya ke wajah dari korban. Dalam keadaan tidak berdaya, korban pun dibawa masuk ke area hutan bambu sejauh 50 meter. Pelaku sendiri membantah jika dirinya berniat untuk menodai korban. Pelaku mengaku baju korban terlepas ketika pelaku membawa tubuh korban ke area hutan bambu. Di saat itulah tiba-tiba muncullah keinginannya untuk menodai korban. Dan di saat korban sudah tidak berdaya, dengan suara lirih, korban masih mencoba dan meminta pertolongan. Pelaku yang sudah dalam pengaruh miras pun akhirnya menodai korban. Setelah tersalurkan, di sanalah pelaku menggenggam leher dari korban. Pelaku mengaku melakukan itu selama 15 menit, hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawanya. Pelaku membuang ponsel milik korban dan kayu putih yang berada di kantong celana dari korban, lalu mengambil uang sebesar Rp5.000 dari korban. Pengakuan ini pun serupa dengan hasil pemeriksaan forensik jika telah dilakukan tes DNA cairan itu milik dari pelaku Rinto Hutapea. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Tarutung. Selama proses pengadilan menyimpulkan jika Rinto Hutapea terbukti telah melakukan tindakan pidana dengan menodai korban terlebih dahulu lalu melakukan pembunuhan. Maka dari itu, hakim pun menjatuhi vonis kepada pelaku selama 20 tahun penjara. Dari kejadian ini menggambarkan jika dampak buruk dari miras itu berdampak tidak terkontrolnya emosi, bahkan hingga menodai korban pun yang sudah tidak berdaya. Sebaiknya jauhilah miras agar terhindar dari sikap yang tidak baik yang akan merugikan diri sendiri. Semoga korban pun mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?